Subuh di kampung pesisir Juana, Pati, selalu datang bersama bau solar dan angin asin dari laut. Dari kejauhan, terdengar suara mesin kapal yang dipanaskan, bercampur dengan kokok ayam dan sayup azan dari musala kecil di ujung gang. Rafiq sudah bangun sebelum langit benar-benar terang. Ia duduk di depan bambu ruang depan, menatap kalender yang tergantung miring. Tanggal jatuh tempo koperasi dilingkari tinta merah oleh istrinya. Angkanya seperti lebih tebal dari hari-hari lain. Di dapur, istrinya, Siti, sedang menuang air panas ke dalam gelas berisi teh tubruk. Uapnya naik pelan. "Berangkat sekarang?" tanya Siti tanpa menoleh. Rafiq mengangguk. Air laut lagi pas. Angin timur belum kencang. Kalimat itu terdengar seperti harapan, bukan kepastian. Di luar, gang kecil mulai hidup. Ibu-ibu menyapu halaman, beberapa menata ikan asin di para bambu. Bau asin bercampur dengan asap kayu bakar. Dari rumah sebelah terdengar radio memutar lagu dangdut lama. Semua tampak biasa, seperti tidak ada yang sedang dihimpit utang. Padahal Rafiq tahu, hidup di kampung nelayan jarang benar-benar tenang. Satu musim buruk saja bisa membuat dapur tak lagi mengepul. Ia melangkah keluar rumah. Di depan pintu, ibunya yang sudah sepuh duduk bersila dengan mukena putih tipis. Tangannya terangkat, bibirnya komet-kamit membaca doa. "Jangan lupa niat yang lurus, Vi," katanya pelan tanpa membuka mata. Rezeki itu sudah ada jalannya. Rafiq menelan ludah. Ia selalu ingin percaya kalimat itu. Tapi sudah 3 bulan jaring kapalnya pulang hampir kosong. Solar tetap harus dibayar, es batu tetap harus dibeli, dan anaknya tetap butuh uang sekolah. Di dermaga, suasana lebih ramai. Kapal-kapal kayu berjejer, catnya mengelupas dimakan asin. Burung camar berputar rendah, sesekali menyambar ikan kecil. Di permukaan air keruh, kapal Rafiq, sumber laut, tidak besar, hanya cukup untuk 5 orang ABK. Mesin bekas yang dibelinya dengan cicilan sering rewel. Ia mengusap lambung kapal seperti menenangkan kuda tua. Slamet, salah satu ABK, sudah menunggu sambil memanggul karung es. "Semoga hari ini dapat banyak, Pak," katanya dengan senyum tipis. Rafiq membalas senyum itu, walau dadanya terasa berat. Ia hafal benar wajah-wajah orang yang menggantungkan hidup padanya. Slamet punya 2 anak kecil. Udin sedang menabung untuk menikah. Mereka semua berharap laut sedang murah hati. Kapal mulai menjauh dari dermaga. Mesin meraung pelan. Di buritan, meninggalkan garis putih yang cepat hilang. Di tengah laut, matahari naik perlahan. Cahaya kuning menyapu permukaan air. Laut tampak tenang, terlalu tenang. Tidak ada riak besar, tidak ada tanda gerombolan ikan. Rafiq berdiri di dekat kemudi, memandangi horizon. Ia mencoba mengingat petuah orang-orang tua. Jangan serakah, jangan meludah sembarangan ke laut. Jangan berkata kotor saat ombak tinggi. Laut, kata mereka, punya telinga. Jaring pertama ditebar. Semua menunggu. Waktu berjalan lambat. Hanya suara mesin kecil dan sesekali percikan air. Ketika jaring ditarik, hasilnya tak seberapa. Beberapa ikan kecil meronta, tak cukup untuk menutup biaya solar. Wajah para ABK berubah, tapi tak ada yang mengeluh. "Coba pindah titik, Pak. Usual dan hati-hati." Rafiq mengangguk. Ia memutar arah. Dalam hati, ia mulai menghitung. Jika hari ini gagal lagi, cicilan bulan ini pasti menunggak. Koperasi tidak pernah sabar pada nelayan kecil. Menjelang siang, panas menyengat, kulit terasa perih. Jaring kedua dan ketiga tetap ringan, seolah laut sengaja menghindar. Slamet berdiri agak lama di sisi kapal, menatap air. Sepi sekali, gumamnya. Rafiq mengikuti arah pandangannya. Air berkilat diterpa matahari, tapi kosong. Tak ada bayangan gelap tanda tuna melintas. Saat sore mendekat, Rafiq menyerah. Solar tinggal sedikit. Ia memberi aba-aba pulang. Perjalanan kembali terasa lebih sunyi. Tidak ada canda seperti biasanya. Hanya suara kayu kapal berderit pelan. Di dermaga, beberapa kapal lain sudah bersandar. Dari kejauhan terlihat kerenjong-kerenjong penuh ikan tuna besar. Tawa pecah di antara para awaknya. Rafiq menunduk saat menambatkan tali. Ia bisa merasakan tatapan orang-orang, walau mungkin itu hanya perasaannya sendiri. Siti sudah menunggu di ujung gang ketika ia pulang. Ia tidak bertanya banyak, hanya menerima ember berisi sedikit ikan dengan wajah tetap tenang mungkin besok.
besok. Lebih baik, katanya pelan. Malam turun membawa angin lebat. Lampu-lampu rumah menyala kekuningan. Dari musala terdengar suara anak-anak mengaji. Rafiq duduk di teras, memandangi jalan sempit yang mulai sepi. Dari arah laut, angin membawa bau asin yang lebih tajam dari biasanya. Ia memejamkan mata, mencoba mengusir pikiran buruk. Namun di sudut hatinya, tumbuh sesuatu yang pelan dan gelap, pertanyaan yang belum berani ia ucapkan. Sampai kapan ia bisa bertahan hanya dengan doa dan usaha biasa? Dan jika suatu hari ada jalan lain yang menjanjikan hasil lebih pasti, apakah ia cukup kuat untuk menolak? Di kejauhan, suara ombak terdengar seperti napas panjang yang tak pernah selesai. Pagi itu dermaga Juwana tidak seramai biasanya. Langit mendung tipis, seperti kain abu-abu yang digantung rendah. Angin membawa bau lumpur dari muara. Beberapa kapal baru saja pulang, tapi tidak semua membawa kabar baik. Rafiq duduk di bangku panjang warung kopi Butarmi, tepat di samping tumpukan jaring yang belum sempat dijahit. Warung itu sederhana, dinding papan, lampu bohlam kuning, dan meja kayu yang selalu lengket oleh gula tumpah. Di pojok, termos besar mengepul pelan. Radio tua di atas rak memutar berita pelan. Suara penyiar bercampur dengan denting sendok di gelas, dan obrolan nelayan yang setengah berbisik. Rafiq memegang gelas kopi hitam tanpa gula. Ia menatap permukaannya yang bergetar setiap kali truk es lewat di jalan depan dermaga. Di kepalanya masih terngiang hasil tangkapan kemarin yang memalukan. Di seberangnya, Udin dan dua nelayan lain sedang berbicara pelan. Lihat kapal Minajaya tadi? Salah satu dari mereka berkata, suaranya direndahkan. 3 kali berangkat minggu ini, selalu penuh. Bukan cuma penuh, sahut yang lain. Tunanya besar-besar, katanya sampai bingung mau disimpan di mana. Rafiq pura-pura tidak mendengar. Ia sudah tahu kapal yang dimaksud. Kapal itu dulu tak jauh beda dari miliknya. Catnya kusam, mesinnya sering mogok. Tapi sejak awal tahun, hasilnya tak pernah mengecewakan. Rezeki orang beda-beda, gumam Rafiq, mencoba terdengar biasa. Nelayan yang lebih tua, Pak Leman, menyandarkan punggungnya ke dinding papan. Wajahnya keriput terbakar matahari, matanya tajam seperti tahu lebih banyak dari yang ia katakan. Rezeki memang beda, katanya pelan. Tapi laut ini adil. Kalau terlalu berat sebelah, biasanya ada sebabnya. Obrolan mereda sesaat, hanya suara sendok beradu dengan gelas. Butarmi datang membawa pisang goreng hangat. Jangan ngomong aneh-aneh pagi begini, tegurnya setengah bercanda. Nanti laut dengar. Kalimat itu membuat Rafiq tanpa sadar melirik ke arah air. Dari tempatnya duduk, laut terlihat tenang. Terlalu tenang. Udin mendekat ke Rafiq. Pak, saya dengar-dengar. Ia ragu melanjutkan. Apa? Katanya ada jalur tertentu di tengah, jalur hijau. Orang-orang bilang, kalau lewat situ, tuna pasti lewat. Rafiq tersenyum tipis. Kalau memang ada jalur begitu, semua orang sudah kaya. Udin menggeleng. Tidak semua orang bisa lihat. Kata-kata itu menggantung di udara. Tidak ada yang tertawa. Pak Leman menghela nafas panjang. Dulu juga pernah begitu, katanya lirih. Ada kapal yang selalu penuh, 3 musim. Habis itu, 1 orangnya hilang. Laut tenang, cuaca baik, tapi orangnya tak pernah pulang. Rafiq merasakan tengkuknya dingin. Ia tahu cerita seperti itu sering muncul di kampung nelayan. Kadang benar, kadang dibesar-besarkan. Tapi selalu ada satu pola. Hasil melimpah, lalu kehilangan yang tak bisa dijelaskan. Namanya juga laut. Rafiq mencoba rasional. Bisa saja terpeleset.
Arman tidak menjawab. Ia hanya menyeruput kopinya sampai habis. Angin mendadak bertiup lebih kencang, membuat atap seng warung bergetar. Radio berdesis sebentar, sebelum suaranya kembali normal. Tak lama kemudian, kapal Minajaya merapat di dermaga. Beberapa orang langsung berdiri untuk melihat. Keranjang-keranjang biru diturunkan satu persatu, berisi tuna segar yang sisiknya masih berkilat. Tawa para awaknya terdengar lepas. Salah satu dari mereka melambaikan tangan ke arah warung. Rafiq memperhatikan pemilik kapal itu, Pak Darso. Wajahnya tampak lebih segar dari biasanya. Bajunya bersih, sandalnya baru. Ia berjalan dengan langkah mantap, seperti orang yang tidak lagi dihantui utang. Tatapan mereka sengat bertemu. Pak Darso tersenyum singkat, senyum yang sulit diterjemahkan. Ramah, tapi seperti menyimpan sesuatu. Beberapa nelayan mendekat ke dermaga, pura-pura membantu menurunkan ikan. Padahal mereka hanya ingin memastikan dengan mata kepala sendiri bahwa hasil itu nyata. Laut lagi baik, kata salah satu awak kapal Minajaya ketika ditanya. Baiknya cuma ke kalian, sahut orang lain setengah bercanda. Pak Darso hanya tertawa kecil. Semua ada waktunya. Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa membuat Rafiq merasa tidak nyaman. Siang menjelang, warung mulai sepi. Rafiq masih duduk, pikirannya berputar. Hutang koperasi, biaya sekolah anak, harga solar yang naik, semua menekan seperti batu di dada. Di kampung seperti ini, orang tidak terang-terangan iri. Mereka hanya berbisik, bisik-bisik yang pelan tapi tajam, tentang siapa yang gagal, siapa yang beruntung, dan siapa yang mungkin mengambil jalan lain. Rafiq berdiri, membayar kopi, lalu berjalan menyusuri dermaga. Langkahnya terhenti ketika melewati kapal Minajaya. Ia melihat lambung kapal itu lebih bersih dari biasanya. Ada sesuatu tergantung di dekat kemudi, kain putih kecil yang diikat rapi. Ia menatapnya beberapa detik. Bagus ya, suara Pak Darso tiba-tiba terdengar di belakangnya. Sejak percakapan di dermaga itu, pikiran Rafiq tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali memejamkan mata, ia teringat kain putih kecil yang tergantung di kapal Pak Darso. Benda itu sederhana, tapi terasa seperti tanda yang tak kasat mata. Ia juga teringat kalimat ibunya tentang pintu yang gelap. Namun, utang tetap utang. 2 hari setelahnya, koperasi datang menagih. Petugasnya bicara halus, tapi tegas. Jika bulan ini tak terbayar, mesin kapal bisa ditarik. Sore itu, Rafiq duduk sendiri di teras. Langit berwarna jingga pucat. Anak-anak mengaji di musola, suara mereka terdengar serempak, polos dan bersih. Ia menunduk, merasa kecil di hadapan suara-suara itu. Langkah sandal berhenti di depan rumahnya. Vi. Rafiq mendongak. Pak Darso berdiri di pagar bambu, mengenakan kemeja lengan panjang yang jarang ia pakai saat melaut. Ada waktu malam ini, tanyanya. Untuk apa? Pak Darso tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang ke arah laut yang mulai gelap. Kebetulan malam ini Jumat Kliwon. Angin tiba-tiba terasa lebih dingin. Di kampung pesisir seperti ini, orang-orang tidak asing dengan malam Jumat Kliwon. Biasanya lebih banyak yang memilih tinggal di rumah, musola lebih ramai, anak-anak dilarang keluar setelah maghrib. Rafiq terdiam lama sebelum akhirnya berkata, "Kemana?" "Ke Muara, tidak jauh." Jawaban itu singkat, terlalu singkat. Malam turun dengan cepat. Setelah sholat Isya, Rafiq berpamitan pada istrinya. "Kemana malam-malam begini?" tanya Siti pelan. "Ke dermaga, mau cek mesin." Siti tidak banyak bertanya. Ia hanya mengangguk dan kembali melipat pakaian. Tapi tatapannya menyimpan kekhawatiran yang tak sempat diucapkan. Rafiq berjalan menyusuri gang yang sepi. Lampu-lampu rumah sudah banyak yang dipadamkan.
hanya terdengar suara televisi dari beberapa rumah dan sesekali gonggongan anjing. Di ujung jalan, Pak Darso sudah menunggu di atas motor tuanya. Mereka tidak banyak bicara selama perjalanan. Jalan menuju muara melewati tambak-tambak bandeng dan pohon bakau yang tumbuh rapat. Bau lumpur dan air asin bercampur di udara. Ketika sampai, mesin motor dimatikan. Seketika suasana menjadi sangat sunyi. Muara itu berbeda dari siang hari. Airnya gelap, hampir hitam. Permukaannya tenang, tanpa riak. Hanya suara serangga malam dan gesekan daun bakau. Pak Darso mengeluarkan kantong plastik hitam dari jok motor. Ia berjalan mendekati bibir air, memberi isyarat agar Rofik ikut. "Apa ini sebenarnya, Pak?" tanya Rofik, suaranya pelan. Pak Darso berjongkok, membuka kantong itu. Di dalamnya ada termos kecil berisi kopi pahit, sebungkus rokok kretek, dan kepala ikan tuna yang masih segar. "Orang tua dulu bilang," katanya lirih, "laut itu seperti pasar. Kalau mau ambil banyak, harus tahu caranya." Rofik merasakan dadanya berdebar. "Ini cuma ikhtiar," lanjut Pak Darso, "bukan menyembah. Kita tetap sholat, tetap doa. Ini cuma membuka jalan." Kalimat itu terdengar seperti pembenaran yang sudah sering diulang. Pak Darso menuangkan kopi ke tanah berlumpur, lalu meletakkan kepala ikan di tepi air. Asap rokok mengebul tipis di udara lembab. "Ucapkan dalam hati," katanya, "minta hasil yang cukup, jangan serakah." Rofik berdiri kaku. Ia merasa konyol, tapi juga takut menolak. Di benaknya terlintas wajah anaknya yang meminta uang buku sekolah. Ia memejamkan mata. Angin berhenti. Benar-benar berhenti. Tidak ada suara daun, tidak ada bunyi air, seolah dunia menahan napas. Rofik membuka mata perlahan. Permukaan air muara tampak lebih gelap dari tadi, seperti ada bayangan besar di bawahnya. Pagi setelah malam Jumat Kliwon itu terasa berbeda, meski tidak ada yang benar-benar berubah. Langit cerah, angin laut berembus pelan seperti biasa. Ibu-ibu kembali menjemur ikan asin, anak-anak berangkat sekolah dengan seragam yang masih kebesaran. Semua tampak normal. Tapi di dalam dada Rofik ada sesuatu yang mengendap. Ia berangkat lebih pagi dari biasanya. Di dermaga, sumber laut sudah menunggu dengan lambung kayu yang sedikit retak di sana-sini. Selamat dan Udin datang membawa bekal nasi bungkus dan termos air. "Semoga hari ini dapat banyak, Pak," kata Selamat lagi, seperti doa yang diulang-ulang. Rofik hanya mengangguk. Ia hampir saja menghitung jumlah mereka. Selamat, Udin, Joko, dan satu lagi di buritan. Tapi mendadak teringat pantangan itu. Jangan pernah menghitung jumlah orang di kapal. Ia mengalihkan pandangannya cepat-cepat. Mesin dinyalakan. Deruannya terdengar lebih halus dari biasanya. Entah hanya perasaan atau memang benar begitu. Kapal melaju meninggalkan dermaga. Matahari naik perlahan, memantulkan cahaya ke permukaan laut yang tampak tenang. Perjalanan menuju titik biasa memakan waktu hampir 2 jam. Selama itu, tidak ada yang aneh. Hanya obrolan ringan tentang harga solar dan rencana hajatan di kampung sebelah. Namun ketika mereka tiba di tengah laut, Rofik merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Air tampak lebih gelap. Bukan karena mendung, langit justru cerah. Tapi ada kilau kehijauan samar di permukaan, seperti bayangan lumut di air jernih. Selamat berdiri di sisi kapal. "Pak, lihat itu." Tak jauh dari kapal, permukaan air beriak halus, seperti ada gerombolan besar bergerak di bawahnya. Rofik memberi aba-aba, jaring dilempar. Semua bekerja cepat, tangan-tangan menarik tali, wajah-wajah tegang menunggu beban. Beberapa detik pertama terasa biasa saja, lalu jaring itu berat. Sangat berat. "Tarik!" teriak Udin, suaranya campur antara panik dan gembira. Mereka menarik bersama, tali menegang, kayu kapal sedikit miring ke satu sisi. Ketika bagian atas jaring muncul ke permukaan, kilatan perak dan biru langsung menyilaukan mata. Tuna, banyak sekali. Ikan-ikan besar menggelepar, sisiknya berkilat di terpa matahari. Air muncrat gedek, suara benturan tubuh ikan terdengar keras. Selamat tertawa lepas. "Alhamdulillah." Rofik terdiam beberapa detik sebelum ikut membantu mengangkat hasil tangkaban. Dadanya bergetar, bukan hanya karena senang. Selama ini, ia tahu betul sulitnya menemukan gerombolan tuna sebesar itu. Biasanya perlu berhari-hari, berpindah titik berkali-kali. Hari ini, sekali lempar. Mereka menebar jaring lagi, dan lagi. Hasilnya sama. Menjelang siang, palka hampir penuh. Para ABK bersorak, wajah mereka berbinar. Bagi mereka ini berkah.
Bagi Rofik, ini jawaban sekaligus pertanyaan. Di sela kesibukan, ia melihat Selamat berdiri lebih lama dari biasanya di buritan kapal. Pandangannya tertuju ke air, wajahnya serius. "Kamu kenapa?" tanya Rofik mendekat. Selamat tersentak. "Tidak apa-apa, Pak." "Kok melamun?" Rofik ragu sejenak. Tadi, seperti ada yang gerak di bawah kapal. Besar sekali, tapi mungkin cuma bayangan ikan. Rofik ikut melihat ke bawah. Air bergoyang pelan, memantulkan wajahnya sendiri yang tampak pucat. "Sudah, kerja saja," katanya cepat. Menjelang sore, mereka memutuskan pulang. Kapal terasa lebih berat dari biasanya, tapi anehnya mesin berjalan lancar. Tidak ada bunyi kasar yang biasa muncul saat muatan penuh. Sepanjang perjalanan pulang, laut tetap tenang. Terlalu tenang. Biasanya, menjelang senja, ombak sedikit meninggi. Hari itu, permukaan air hampir rata seperti kaca. Di kejauhan, Rofik merasa seperti melihat sesuatu mengikuti kapal. Bayangan gelap yang bergerak pelan di bawah air. Ia mengedipkan mata. Bayangan itu hilang. "Pak, hari ini luar biasa," kata Udin dengan senyum lebar. "Kalau begini terus, utang cepat lunas." Rofik tersenyum tipis. Jangan besar kepala. Namun di dalam hati, ia mulai menghitung-hitung. Dengan hasil sebanyak ini, 2 atau 3 kali melaut saja cukup untuk menutup cicilan. Kapal merapat di dermaga saat langit mulai oranye. Orang-orang langsung mendekat ketika melihat muatan mereka. "Wah, Rofik sekarang rezekinya deras," seru seseorang. Rofik hanya tertawa kecil, mencoba terlihat biasa. Ia hampir saja menghitung lagi jumlah orang yang turun dari kapal. 1, 2. Ia berhenti, jantungnya berdegup lebih cepat. Semua tampak turun, semua tampak utuh. Ia menarik nafas lega. Malam itu rumahnya lebih ramai dari biasanya. Beberapa tetangga datang mengucapkan selamat. Istrinya tersenyum bangga, meski tetap sederhana. Ibunya hanya berkata pelan, "Kalau dapat banyak, jangan lupa berbagi." Rofik mengangguk. Namun saat ia mencuci tangan di sumur belakang, ia mencium bau amis yang lebih tajam dari biasanya. Air yang mengalir di sela jari-jarinya terasa lebih dingin. Ia menoleh ke arah laut yang tak terlihat dari rumahnya. Di kejauhan, samar-samar terdengar suara ombak. Dan untuk sesaat, ia merasa suara itu bukan sekadar air yang menghantam pantai, melainkan sesuatu yang sedang bernafas pelan, menunggu waktu yang tepat. Keberhasilan hari itu menyebar cepat di kampung pesisir. Di warung Butarmi, nama Rofik mulai disebut-sebut dengan nada berbeda. Bukan lagi dengan iba, melainkan dengan campuran kagum dan penasaran. "Sekali lempar langsung penuh?" tanya seseorang. Rofik hanya tersenyum pendek. "Laut lagi baik." Kalimat itu kini terasa aneh di telinganya sendiri. Sudah 3 kali ia melaut setelah malam di muara itu, dan 3 kali pula palka hampir penuh. Tuna-tuna besar seperti menunggu jaringnya datang. Mesin kapal tak pernah rewel, cuaca selalu bersahabat. Utang koperasi hampir lunas, tapi ada sesuatu yang pelan-pelan berubah. Pelayaran keempat dimulai sebelum subuh. Langit masih gelap ketika mereka meninggalkan dermaga di Pati. Lampu-lampu kapal lain terlihat seperti bintang rendah di permukaan laut. Rofik berdiri di dekat kemudi, menatap ke depan. Ia sudah hafal arah menuju titik itu, tanpa perlu bertanya pada siapapun. Selamat berdiri tak jauh darinya. Sejak tangkapan melimpah, ia jadi lebih pendiam. "Kenapa, Matt?" tanya Rofik pelan. Selamat menggeleng. "Tidak apa-apa, Pak." Tapi beberapa kali, Rofik melihatnya menoleh ke belakang, ke arah buritan, seolah merasa ada yang berdiri di sana. Sampai di titik yang sama, laut kembali menunjukkan kilau kehijauan samar, tidak mencolok, hanya terlihat jika diperhatikan lama-lama. "Turunkan," perintah Rofik. Jaring dilempar. Tarikan pertama sudah terasa berat. Semua bekerja cepat, tangan-tangan menarik tali dengan semangat. Sorak kecil terdengar ketika tuna pertama muncul ke permukaan. Namun di tengah kegembiraan itu, Rofik merasa ada yang ganjil. Angin berhenti. Mesin kapal tetap menyala, tapi suara ombak seperti menjauh. Laut di sekitar mereka terasa terlalu sunyi. Rofik menoleh pelan. Di buritan kapal, ia melihat sekelebat bayangan, seperti seseorang berdiri, tapi samar. Ia berkedip, bayangan itu hilang. "Pak," teriak Udin, "jaringnya hampir penuh." Rofik tersentak, membantu menarik. Ikan-ikan berkilat di dek, menggelepar keras. Ketika semua selesai dan palka ditutup, Rofik tanpa sadar hampir menghitung. 1, 2, 3. Ia menghentikan dirinya sendiri. Jangan pernah menghitung jumlah orang di kapal. Pantangan itu kembali terngiang.
Ia menoleh satu persatu ke wajah para ABK. Semua terlihat ada, semua bergerak, semua bernafas. Tapi kenapa dadanya terasa sesak? Menjelang siang, laut berubah lebih aneh. Biasanya setelah tangkapan besar, gerombolan ikan akan menjauh. Tapi hari itu, riak air tetap muncul di sekitar kapal, seolah tuna-tuna lain masih berputar di bawah sana. Selamat kembali berdiri lama di tepi kapal. "Kamu kenapa dari tadi lihat ke situ terus?" tanya Rofik. Selamat menjawab pelan, hampir berbisik. "Pak, Bapak pernah merasa seperti dipanggil?" Rofik menegang. "Dipanggil siapa?" Selamat menggeleng cepat. "Tidak tahu, mungkin cuma perasaan." Sore itu mereka memutuskan pulang lebih awal karena muatan sudah cukup, mesin dinyalakan penuh. Dalam perjalanan kembali, langit tiba-tiba tertutup awan tipis. Bukan badai, hanya mendung yang membuat cahaya matahari tampak redup. Laut tetap tenang. Terlalu tenang. Rofik berdiri sendirian beberapa menit, memandangi air di samping kapal. Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengikuti mereka dari bawah. Tidak menyerang, tidak mendekat, hanya mengikuti. Ketika hampir sampai dermaga, Selamat tiba-tiba berkata, "Pak, tadi waktu saya sendirian di buritan, seperti ada yang memanggil nama saya." Rofik menoleh cepat. "Siapa?" Suaranya pelan. Dari bawah air. Mungkin cuma angin. Tidak ada angin. Rofik ingin menegur, ingin bilang jangan aneh-aneh, tapi kata-kata itu tertahan. Kapal merapat, orang-orang kembali bersorak melihat hasil mereka. Saat semua turun, Rofik sengaja berdiri paling akhir. Ia memperhatikan satu persatu melangkah ke dermaga. Ia hampir menghitung lagi. 1, 2, 3. Ia menahan nafas. Semua terlihat turun. Semua terlihat sama. Tapi entah kenapa, ia merasa ada yang tertinggal di kapal. Perasaan itu begitu kuat sampai ia kembali naik ke dek setelah yang lain bagi. Ia berdiri sendirian di atas kayu yang masih basah oleh air laut. Sunyi. Hanya bunyi tali kapal yang berderit pelan. "Sudah, pulang," suara Udin memanggil dari bawah. Rofik menoleh. "Iya." Ia turun perlahan. Malamnya, rumah terasa lebih dingin. Siti sedang melipat pakaian ketika Rofik masuk. Anak mereka sudah tidur. "Ibu tadi bilang jangan lupa sedekah," kata Siti pelan. "Kalau dapat banyak, jangan lupa asalnya." Rofik mengangguk. Setelah makan malam, ia duduk sendirian di teras. Lampu jalan berkedip. Angin membawa bau asin yang lebih tajam dari biasanya. Tiba-tiba terdengar suara langkah pelan di halaman, seperti sandal basah menginjak tanah. Rofik menegang. Ia berdiri, melangkah ke pagar bambu. Tidak ada siapa-siapa. Hanya tanah lembab dan bayangan pohon pisang yang bergoyang pelan. Ia kembali duduk. Beberapa menit kemudian, suara itu terdengar lagi. Klek. Klek. Pelan. Teratur. Dari arah belakang rumah. Rofik bangkit, berjalan ke sumur. Gelap. Tidak ada lampu. Ia meraba dinding, mencari saklar. Saat lampu menyala, halaman kosong. Namun di tanah dekat sumur, ada bekas seperti jejak kaki basah. Ia menahan nafas. Bekas itu mengarah ke pintu belakang. Perlahan, ia menoleh. Pintu tertutup rapat. Dari dalam rumah, terdengar suara anaknya mengigau pelan. Rofik berdiri lama di situ, jantungnya berdetak keras. Ia sadar satu hal yang membuatnya lebih takut dari apapun. Sejak malam di muara itu, ia tidak pernah benar-benar merasa sendirian lagi. Dan pantangan itu, tentang tidak menghitung jumlah orang, tiba-tiba terasa bukan sekedar aturan kosong. Seolah ada yang memang tak ingin dihitung. Seolah ada yang sudah mulai ikut pulang. Pelayaran berikutnya dimulai dengan firasat yang tidak enak. Sejak kejadian jejak kaki basah di belakang rumah, Rofik jarang bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia merasa seperti ada yang berdiri di sudut kamar, mengawasi dalam diam. Tidak melakukan apa-apa, hanya ada. Pagi itu, langit di atas pesisir Pati tampak pucat. Matahari muncul tanpa warna hangat. Angin hampir tidak terasa. Di dermaga, suasana tidak seramai biasanya. Beberapa nelayan memilih tidak melaut karena kabar angin laut sedang mati. Tidak ada gelombang, tidak ada arus kuat. Kalau laut terlalu tenang, biasanya susah ikan, gumam Pak Leman yang kebetulan lewat. Rofik ini mengangguk. Ia justru merasa kebalikannya. Sumber laut berangkat dengan 5 orang seperti biasa. Rofik sengaja tidak menoleh satu persatu. Ia takut kebiasaan lamanya muncul kembali. Menghitung. Mesin meraung pelan. Air terbelah tanpa perlawanan. Di tengah perjalanan, Rofik menyadari sesuatu yang membuat tengkuknya dingin. Tidak ada suara burung. Biasanya,
Camar mengikuti kapal cukup jauh dari pantai. Tapi hari itu, langit kosong. Selamat berdiri di buritan lagi. Wajahnya pucat. "Kamu sakit?" tanya Rofik. Selamat menggeleng. "Semalam saya mimpi, Pak." "Mimpi apa?" "Saya berdiri di kapal sendirian. Semua orang tidak ada. Lautnya hitam. Ada suara dari bawah. Bilang nama saya pelan-pelan." Rofik tidak langsung menjawab. Ia merasa cerita itu terlalu dekat dengan apa yang ia rasakan sendiri. "Jangan banyak pikiran," katanya akhirnya. Mereka sampai di titik yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Kilau kehijauan itu kembali terlihat samar di permukaan laut. "Turunkan," perintah Rofik dengan suara datar. Jaring dilempar. Detik pertama, kedua, ketiga. Tarikan terasa berat. Lebih berat dari sebelumnya. Semua menarik dengan tenaga penuh. Tali sampai membuat telapak tangan perih. Ketika jaring terangkat, tuna-tuna besar muncul lagi. Lebih banyak dari sebelumnya. Palka cepat terisi. Namun bersamaan dengan itu, suasana berubah. Langit mendadak redup, padahal tidak ada awan tebal. Cahaya seperti tersaring sesuatu. Laut menjadi sangat tenang. Tidak ada riak sama sekali. Benar-benar datar, seperti permukaan kaca. Rofik berdiri mematung. Ia belum pernah melihat laut setenang itu di tengah perairan terbuka. "Pak," Udin berbisik. "Ini aneh." Belum sempat Rofik menjawab, lampu kecil di kabin berkedip, lalu mati. Mesin masih menyala, tapi suara sekeliling seperti tersedot. Tidak ada angin, tidak ada ombak, tidak ada suara ikan menggelepar lagi. Hanya keheningan yang menekan telinga. Selamat berdiri di buritan, menatap lurus ke air. "Matt, sini!" teriak Rofik. Selamat tidak bergerak. Langkahnya pelan mendekati tepi kapal. "Matt!" Udin ikut berteriak. Tiba-tiba terdengar suara. Bukan percikan besar, bukan teriakan. Hanya suara seperti benda berat yang masuk ke air tanpa memercik. Plum. Semua berlari ke buritan. Kosong. Tidak ada Selamat. Permukaan laut tetap rata. Tidak ada riak. Tidak ada gelembung. "Dia jatuh," teriak Joko panik. "Tadi dia di sini." Udin gemetar. Rofik berdiri paling depan, menatap air yang seperti kaca hitam. "Cari!" teriaknya airnya. Mereka melempar pelampung, menyalakan senter ke permukaan air. Tetap tidak ada apa-apa. Biasanya, orang jatuh ke laut akan berteriak, akan meronta, akan meninggalkan gelombang. Tapi ini tidak. Seolah laut menelan tanpa suara. Rofik merasakan kepalanya berdengung. Ia hampir saja menghitung. 1, 2, 3. Ia berhenti. Jantungnya berdebar sangat keras. Di belakangnya, Udin menangis pelan. "Pak, kita cari lagi, Pak." Kabar hilangnya Selamat menyebar cepat di kampung pesisir itu. Sejak pagi, orang-orang sudah berkumpul di sekitar rumah kecilnya, tak jauh dari tapak bandeng. Tangis istrinya terdengar sampai ke ujung gang. Rofik berdiri agak jauh dari kerumunan. Ia tidak berani terlalu dekat. Setiap kali melihat wajah anak Selamat yang masih kecil dan belum sepenuhnya mengerti apa yang terjadi, dadanya seperti diremas. "Katanya lautnya tenang," bisik seseorang. "Iya, tidak ada badai." "Kalau begitu kok bisa jatuh?" Pertanyaan-pertanyaan itu melayang tanpa jawaban. Tidak ada yang berani menyebut hal lain, tapi bisik-bisiknya terasa tajam. Pak Leman mendekati Rofik pelan. "Bagaimana kejadiannya?" Rofik menarik napas panjang. "Tiba-tiba saja hilang, tidak ada suara. Kami sudah cari." Pak Leman mengangguk, tapi sorot matanya sulit ditebak. Laut yang terlalu tenang kadang lebih berbahaya. Kalimat itu terasa seperti sindiran halus. Jenazah Selamat tidak pernah ditemukan. Pencarian dilakukan 2 hari, dibantu beberapa kapal lain. Tapi laut seolah menutup rapat apa yang sudah diambilnya. Di rumah, suasana berubah. Siti lebih sering diam. Ia tetap menyiapkan makan, tetap tersenyum pada anak mereka. Tapi ada jarak yang tak terlihat setiap kali menatap Rofik. "Mungkin sebaiknya berhenti dulu melaut beberapa hari," katanya suatu malam. Rofik duduk di lantai, memandangi hasil hitungannya di buku kecil. Utang koperasi hampir lunas, hanya tinggal sedikit. "Kalau berhenti sekarang tanggung," jawabnya pelan. Siti menatapnya lama.
Tapi ada orang hilang, Bang. Kalimat itu membuat Rofik terdiam. Ia tahu itu bukan sekedar kecelakaan biasa. Jauh di dalam hatinya, ia sadar ada sesuatu yang telah dimulai di muara malam itu. Dan sesuatu itu sudah mengambil bagiannya. Namun kenyataan di depannya tetap sama. Cicilan, kebutuhan dapur, sekolah anak. Beberapa hari kemudian, ia tetap berangkat. Di dermaga Pati, suasana tidak lagi sepenuhnya hangat. Beberapa nelayan menepuk bahunya memberi semangat. Beberapa lain hanya memandang sekilas. Jumlah ABK kini berkurang satu. Sepupu jauh Udin ikut menggantikan sementara. Anak muda itu masih canggung. Sebelum kapal berangkat, Rofik hampir saja menghitung lagi. 1, 2, 3. Ia berhenti. Kebiasaan itu kini terasa seperti jurang. Ia takut jika benar-benar menghitung, ia akan menemukan sesuatu yang tak ingin ia lihat. Kapal melaju ke tengah laut. Perjalanan terasa lebih panjang dari biasanya. Setibanya di titik yang sama, kilau kehijauan itu tetap ada, seolah tidak terpengaruh oleh apapun yang terjadi. "Turunkan," kata Rofik, suaranya berat. Jaring dilempar. Tarikan pertama, berat. Lebih berat dari sebelumnya. Tuna-tuna kembali muncul dalam jumlah banyak, bahkan lebih besar. Tidak ada yang bersorak kali ini, semua bekerja dalam diam. Sementara mereka menarik jaring, Rofik merasa ada tatapan, bukan dari atas, dari bawah. Ia melangkah pelan ke sisi kapal, menatap permukaan air. Di antara kilau cahaya matahari, ia seperti melihat bayangan samar berdiri tegak di bawah kapal. Diam, tidak bergerak. Sosok itu tidak jelas, tidak menakutkan secara kasar, tapi keberadaannya terasa. Rofik mundur selangkah. "Pak," Udin memanggil. "Cepat selesaikan." Menjelang siang, palka kembali penuh. Laut tetap terlalu tenang, angin hampir tidak ada, seolah dunia di sekitar mereka sedang menunggu sesuatu. Saat perjalanan pulang, Rofik berdiri lama di kemudi. Ia tidak ingin melihat keburitan, tidak ingin melihat bayangan apapun lagi. Namun perasaan itu tetap ada, seperti ada satu penumpang tambahan yang tidak terlihat. Di dermaga Pati, hasil tangkapan kembali membuat orang-orang takjub. Rofik benar-benar lagi mujur. Baru kehilangan orang tapi tetap dapat banyak. Kalimat terakhir itu terucap terlalu keras. Orang yang mengatakannya cepat-cepat menutup mulut. Rofik pura-pura tidak mendengar. Malam itu setelah semua ikan diturunkan dan kapal ditampatkan, ia pulang dengan langkah berat. Di rumah, ibunya sedang duduk di ruang depan, tasbih di tangan. "Vi," katanya pelan, "rezeki itu memang dari Tuhan, tapi cara menjemputnya jangan sampai membuat kita kehilangan arah." Rofik duduk di sampingnya. Lama ia terdiam sebelum akhirnya berkata, "Kalau sudah terlanjur salah jalan, Bu." Ibunya menoleh. "Selama masih hidup, selalu ada jalan kembali." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi Rofik tahu, tidak semua yang diambil laut bisa dikembalikan. Malam semakin larut. Angin dari arah pantai berembus pelan, membawa suara ombak yang terdengar lebih dekat dari biasanya. Saat Rofik hampir tertidur, ia mendengar sesuatu. Suara langkah pelan. Klek, klek. Seperti sandal basah berjalan di ruang depan. Ia membuka mata. Gelap. Suara itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Tidak ada ketukan, tidak ada panggilan. Hanya diam. Rofik menahan napas. Di dalam keheningan itu, ia menyadari satu hal yang membuat darahnya terasa dingin. Laut sudah mengambil bagiannya, tapi mungkin itu belum cukup. Dan setiap kali ia pulang dengan muatan penuh, sesuatu yang lain ikut pulang bersamanya. Sejak Selamat hilang, rumah Rofik tidak pernah terasa sama. Dulu, selepas maghrib, suara tawa anaknya sering memenuhi ruang tengah. Siti biasa menyalakan televisi kecil sambil melipat pakaian. Ibunya duduk di tikar pandan, membaca wirid pelan-pelan. Suasananya sederhana, tapi hangat. Sekarang, keheningan lebih sering tinggal. Anaknya, Farhan, mulai sulit tidur. Setiap malam ia terbangun dan menangis tanpa sebab jelas. Ada orang berdiri di dekat lemari, katanya suatu kali dengan suara gemetar. Siti langsung memeluknya. Tidak ada siapa-siapa. Rofik berdiri di ambang pintu kamar, tubuhnya kaku. Ia ingin masuk dan menenangkan, tapi kakinya terasa berat. Ia takut melihat apa yang mungkin tidak ingin ia lihat. Malam itu, setelah Farhan kembali tertidur, Rofik keluar ke teras. Angin laut berembus pelan, membawa bau asin yang kini terasa lebih tajam dari biasanya. Lampu jalan di ujung gang berkedip-kedip. Bayangan pohon pisang di halaman bergerak perlahan. Lalu terdengar lagi suara itu. Klek, klek. Langkah sandal basah dari arah belakang rumah. Rofik bangkit. Ia mengambil senter dan berjalan pelan menuju sumur. Tanah di sekitar sumur lembab. Meski siang tadi tidak hujan, ia menyorotkan cahaya ke tanah. Ada bekas jejak kaki. Basah. Baru. Jejak itu tidak jelas bentuknya, tapi cukup untuk membuat tengkuknya meremang. Jejak itu berhenti tepat di depan pintu dapur. Pintu itu tertutup. Rofik menelan ludah dan membuka pintu perlahan. Dapur kosong.
hanya aroma kayu bakar yang tersisa. Namun di lantai semen dekat tungku, ada genangan kecil air asin. Ia menyentuhnya dengan ujung jari. Dingin, asin, persis seperti air laut. Keesokan harinya, suasana kampung terasa berbeda. Beberapa orang mulai berbisik lebih terang-terangan. Warung Butarmi yang dulu hangat kini terasa penuh tatapan. Sejak dia sering dapat banyak, ada saja yang aneh. Terdengar suara pelan dari sudut. "Jangan sembarangan ngomong," sahut yang lain. "Nanti jadi fitnah." Rofik pura-pura tidak mendengar. Ia memesan kopi dan duduk menghadap laut. Pak Leman datang dan duduk di sampingnya tanpa bicara. Beberapa saat kemudian ia berkata pelan, "Kamu pernah kembali ke muara itu?" Rofik menegang. "Untuk apa?" "Kadang kalau sudah terlanjur membuka pintu, harus ditutup lagi." Rofik terdiam. Malam Jumat Kliwon berikutnya tinggal beberapa hari lagi. Di rumah, Siti mulai tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya. "Bang, saya merasa rumah ini lain," katanya suatu malam. "Lain bagaimana?" "Dingin, padahal pintu tertutup semua." Rofik tidak menjawab. Ia sendiri merasakannya. Udara di dalam rumah sering terasa lembab, seperti ada kabut tipis yang tak terlihat. Ibunya juga mulai lebih sering membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara keras. Suaranya bergetar tapi tegas. "Kalau ada yang tidak beres, jangan disimpan sendiri," kata ibunya suatu sore. Rofik menunduk. Ia ingin bercerita tentang muara, tentang ritual kopi pahit dan kepala ikan tuna itu, tapi lidahnya terasa keluh. Malamnya, ia bermimpi lagi. Ia berdiri di atas kapalnya sendirian. Laut hitam pekat, tidak ada bintang, tidak ada cahaya. Di bawah permukaan air, terlihat bayangan seseorang berdiri tegak. Wajahnya tidak jelas. Namun kali ini, bayangan itu mengangkat tangan. Perlahan, seperti memanggil. Rofik terbangun dengan napas tersengal. Di kamar, udara terasa dingin sekali. Dan di dekat pintu, ia mendengar suara lirih. Bukan jelas, hanya seperti hembusan. "Fik." Ia membeku. Suara itu pelan, seperti berasal dari tenggorokan yang penuh air. "Fik." Rofik tidak berani menoleh. Suara itu berhenti, digantikan bunyi air menetes. Tik, 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 dari arah ruang tengah. Ia memberanikan diri bangkit dan membuka pintu kamar. Ruang tengah gelap, hanya diterangi cahaya bulan dari jendela. Di lantai terlihat jejak basah. Jejak itu memanjang dari pintu dapur sampai ke arah kamar ibunya. Rofik berjalan pelan mengikutinya. Pintu kamar ibunya tertutup. Dari dalam, terdengar suara ibunya mengaji lebih keras dari biasanya. Seolah ia juga merasakan sesuatu. Tiba-tiba, semua suara berhenti. Sunyi. Jejak basah di lantai perlahan mengering di depan mata Rofik. Seperti air yang menguap tanpa panas. Dadanya sesak. Saat itulah ia benar-benar sadar. Yang ia bawa pulang bukan sekedar rasa bersalah. Bukan sekedar kenangan tentang selamat. Ada sesuatu yang mengikuti. Dan rumah yang dulu terasa aman kini seperti menjadi perpanjangan dari laut itu sendiri. Tempat yang lembab. Tempat yang sunyi. Tempat di mana langkah-langkah basah terdengar lebih jelas di malam hari. Di teras, angin kembali terembus. Membawa suara ombak yang kini terdengar lebih dekat dari sebelumnya. Seolah laut tidak lagi menunggu di kejauhan, melainkan sudah menemukan jalan masuk. Malam Jumat Kliwon datang lagi. Sejak sore, dada Rofik sudah terasa sempit. Langit di atas pesisir Pati tampak lebih gelap dari biasanya, meski belum benar-benar malam. Angin dari laut bertiup pelan, membawa bau asin yang menusuk hidung. Di rumah, ibunya mengaji lebih lama. Suaranya tidak lagi sekedar kebiasaan, melainkan seperti benteng yang ingin ditegakkan. Siti mendekati Rofik ketika azan maghrib selesai berkumandang. "Bang, jangan melaut dulu," katanya pelan. "Tunggu beberapa hari." Rofik menatap wajah istrinya. Wajah yang lelah, tapi tetap setia mendampinginya. Wajah yang tidak pernah menuntut lebih dari yang ia mampu. "Aku harus pergi malam ini," jawabnya lirih. "Kenapa?" Rofik terdiam lama, lalu berkata, "Karena kalau tidak, mungkin yang datang bukan cuma suara langkah lagi." Siti tidak sepenuhnya mengerti, tapi ia tahu suaminya menyimpan sesuatu yang lebih besar dari sekedar utang dan ikan. Rofik tidak membawa siapapun malam itu. Ia berjalan sendiri menuju muara tempat ritual pertama dilakukan. Jalan setapak di antara tambak terasa lebih sunyi. Tidak ada suara motor. Tidak ada percakapan warga. Hanya suara serangga malam dan gesekan daun bakau. Muara itu tampak sama seperti sebelumnya. Gelap,
tidak pernah menyimpan rahasia apapun. Rofik berdiri di tepi air. Tangannya gemetar. Aku tidak mau lagi. Katanya pelan, hampir berbisik. Kalau ini salah, aku mau berhenti. Air Muara tetap diam. Ia teringat kembali malam pertama itu. Kopi pahit, kepala ikan, rokok yang mengepul tipis. Ia sadar, saat itu ia tidak pernah benar-benar bertanya apa yang diminta sebagai balasan. Ia hanya ingin hasil. Dan laut memberinya. Terlalu mudah. Angin tiba-tiba berhenti. Permukaan air yang tadinya gelap mulai beriak pelan. Bukan gelombang besar, hanya getaran kecil yang menyebar perlahan. Rofik menahan napas. Di bawah permukaan air, ia melihat bayangan. Samar, tegak, seperti seseorang berdiri di dasar muara. Jantungnya berdetak keras. Sudah cukup, ucapnya pelan. Ambil hasilnya kembali. Ambil ikannya. Tapi jangan ganggu keluargaku. Bayangan itu tidak bergerak. Namun air di sekitarnya mulai berputar perlahan. Rofik merasakan hawa dingin menjalar dari telapak kakinya. Lalu terdengar suara. Bukan dari luar. Dari dalam kepalanya sendiri. Laut butuh teman. Kalimat itu menggema pelan. Berulang-ulang. Tidak. Rofik menggeleng keras. Tidak lagi. Air Muara tiba-tiba beriak lebih kuat. Bayangan di bawah itu bergerak. Perlahan. Mengangkat wajah. Dan untuk pertama kalinya, Rofik merasa yakin ia mengenali bentuknya. Selamat. Bukan dengan wajah jelas. Bukan dengan rupa utuh. Tapi dengan postur. Dan diamnya. Rofik mundur selangkah. Maaf. Suaranya pecah. Aku tidak bermaksud. Air mendadak tenang kembali. Bayangan itu tetap di sana. Tidak mendekat. Tidak menjauh. Hanya berdiri. Seolah menunggu. Rofik teringat pantangan itu. Jangan menghitung. Jangan mempertanyakan. Ia baru mengerti sekarang. Pantangan itu bukan untuk melindungi manusia, melainkan untuk mencegah manusia sadar berapa harga yang sudah dibayar. Air kembali bergolak kecil. Dalam benaknya, ia tahu satu hal dengan jelas. Ini belum selesai. Selama ia terus mengambil, laut akan terus menagih. Bukan selalu dengan cara yang sama. Mungkin bukan lagi ABK. Mungkin sesuatu yang lebih dekat. Farhan, Siti, ibunya. Darahnya terasa membeku. Baik, katanya pelan. Suaranya hampir tak terdengar. Besok aku jual kapal itu. Angin tiba-tiba kembali bertiup. Permukaan air perlahan rata. Bayangan itu memudar. Seolah tenggelam lebih dalam. Muara kembali sunyi. Keesokan paginya, Rofik benar-benar melakukannya. Ia mendatangi seorang tengkulak dari luar kota yang sudah lama ingin membeli sumber laut. Harganya memang tidak setinggi yang ia harapkan, tapi cukup untuk menutup sisa hutang. Orang-orang heran. Lagi dapat banyak kok dijual. Rofik hanya menjawab pendek. Cukup.
Clement menatapnya lama, lalu mengangguk kecil, seolah mengerti tanpa perlu penjelasan. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, rumah Rafiq terasa sedikit berbeda. Tidak sepenuhnya hangat, tapi tidak lagi terlalu dingin. Farhan tidur tanpa terbangun. Tidak ada suara langkah di halaman. Tidak ada jejak basah di dapur. Namun ketika Rafiq duduk sendirian di teras, suara ombak masih terdengar dari kejauhan. Tidak sekeras dulu, tapi tetap ada. Sebagai pengingat, ia sadar sesuatu yang penting. Pesugihan bukan sekedar minta dan memberi. Bukan hanya tentang ikan yang melimpah atau utang yang lunas. Ia adalah pengkhianatan kecil yang tumbuh dalam hati. Dimulai dari alasan yang tampak wajar. Demi keluarga. Demi bertahan hidup. Lalu perlahan mengikis batas antara benar dan salah. Rafiq mungkin telah menghentikan perjanjiannya. Tapi ia tahu, di dasar laut sana, masih ada bayangan yang berdiri diam. Menjadi saksi bahwa kekayaan yang datang terlalu cepat selalu menyimpan harga. Dan harga itu tidak pernah benar-benar hilang. Hanya berhenti menagih. Ketika manusia akhirnya memilih berhenti mengambil.